Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bis-sa'adah fi hadhihi ad-dunya wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wa salamu ala habibir rabbil alamin Sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina wahdina ya rabbana subulas salam ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu kebahagiaan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi, dan para pendamba kedamaian. Dan tidak lupa tadi Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, dan Bapak Sekda, dan tadi ketua-ketua, dan pokoknya orang-orang penting lah insya Allah. Semoga penting di akhirat. Pak Wali Kotanya pandai berpantun pokoknya. Biasanya nular. Nah, biasanya luar. Di pohon kelapa burung kutilang. Ada pohon pisang, ada pohon jati. Oh bahagia kita di kota Magelang. Orang-orang yang pada baik hati. Bales tuh satu aja, nggak boleh dua. Nanti nyaingi Pak Wali Kota, Pak, nggak boleh. Masya Allah, baik hati, harus baik hati. Kalau orang ingin bahagia, kuncinya baik hati. Damai di semesta ini akan terwujud jika berangkat dari hati yang damai. Damai dalam diri. Bayangkan, kalau orang hatinya damai, hidup indah. Hati damai adalah hati yang telah dibebaskan daripada hawa nafsu. Hati damai selalu indah. Mesra dengan keluarga, mesra dengan tetangga. Orang bicara tentang perdamaian, orang bicara tentang ketentraman, orang bicara tentang kebahagiaan. Kalau hanya berputar-putar di luar hati, maka tidak akan ketemu. Maka kuncinya adalah hati yang harus kita tap. Maka pertemuan semacam ini harus ada rambu-rambunya dong. Kalau kita bertemu nggak ada rambu-rambunya, omong kosong, pertemuan yang sia-sia. Rambu-rambu pertama dan utama bahwa di antara kita tidak ada benci, tidak ada prasangka buruk. Yang ada hanya cinta. Atau paling tidak kita akan bangun cinta dalam pertemuan singkat ini. Tidak ada yang merendahkan. Tidak ada yang dihinakan. Dan memang hakikat tidak pantas kita merendahkan siapapun di antara kita. Karena kita tidak tahu apakah kita ahli surga atau bukan. Semoga ahli surga semuanya. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang duduk di atas kursi? Belum tentu. Bisa saja di pojok sana. Bahkan mungkin yang jualan di sana adalah lebih mulia dari yang dari sini. Karena apa? Dia sambil jualan ingat itu untuk ngasih nafkah keluarganya. Jualannya jujur, sholat 5 waktu, sambil berzikir, sama istri lembut kasih, sama tetangga tidak nyakiti. Biarpun jadi penjual, dia lebih mulia daripada orang yang katanya ustadz tapi mulutnya mencaci maki, pejabat tapi suka ngambil haknya orang, kiai tapi rebutan waris. Kuncinya adalah hati. Jelas? Sudah sore, selesai. Mas Denny Adan biar menghibur. Itu yang harus kita hadirkan. Kami ingin menjadikan tahun ini tahun damai. Kita sudah dibiasakan bermusuhan. Kalau pengen sehat, tadi katanya biasa bicara tentang sehat. Sehat, maju, dan apa tadi, bahagia.
hati dulu yang benar baru sehat. Orang sakit kayak apapun tapi kalau hatinya nerima, dia senang kok. Biarpun kelihatan seger buger tapi tak taunya dengki kepada adik, rebutan waris, melihat tetangga sukses, sakit hati. Masya Allah. Maka kuncinya hati yang harus kita tata. Hati yang harus kita tata, keindahan dari hati kita. Maka itu yang diajarkan Nabi, bagaimana kita hidup dengan cinta. Nggak boleh ada saling merendahkan di antara kita. Kita ingin jadikan tahun damai, dan kita ingin semua menyeru kepada perdamaian. Dan dengan damai, kita sudah biasa diadu, diajak bermusuhan. Coba saja, pemilihan presiden 0102 hari ini masih berantem. Padahal sama-sama ini umat Nabi Muhammad. Yang di atas sudah damai, yang di bawah ini belum akur. Kita sudah biasa diajak berantem. Bukan diajak, kita sudah biasa teradu, bukan diadu padahal. Pemilihan presiden ribut, pemilihan gubernur ribut, pemilihan wali kota ribut, pemilihan kepala desa ribut, sampai pemilihan pengurus masjid ribut. Ini model apa ini? Kalau orang-orang semacam itu lihat bapaknya meninggal dunia rebutan waris, padahal perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Biarpun umrah setiap bulan, maka sesungguhnya dia adalah masuk neraka lewat Mekah. Wah, ini serem banget, rebutan waris. Ini model-model begitu tuh, suka ribut. Akan tapi kita perlu tata hati kita, hati yang penuh kasih. Itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang harus kita hadirkan saat ini, bagaimana sih menata hati kita. Pastikan kita orang yang bisa memangkas dengki di hati kita, dendam di hati kita. Maka setelah itu sehat. Coba kalau orang hatinya lapang, hatinya itu hati benar, bahagianya banyak. Tetangga beli mobil ikut senang, bahkan waktu mobilnya starter bau solarnya katanya wangi. Oh, orang kampung bersih hati. Coba itu si orang yang pendengki lihat tetangganya beli mobil merah, padahal dari kemarin dia pengen mobil itu tapi nggak dapat, giliran tetangganya yang beli katanya warnanya merah norak. Ngelihat tetangganya kaya, coba orang bersih hati, tetangganya kaya dia senang. Tetangganya bangun rumah ikut senang, padahal dia nggak ikut keluar duit, tapi enak banget. Temennya jadi wali kota senang. Makanya kalau ada calon wali kota nggak jadi itu harus senang, karena yang jadi juga temennya gitu loh. Lihat tetangganya sukses senang, tapi dasar si hati busuk. Lihat tetangganya bangun rumah sakit hati. Kalau sudah hati kotor tuh nggak enak. Dendam sama orang, marah ngelihat rumahnya nggak senang, ngelihat mobilnya nggak senang, lihat sama yang lihat ayam kecil lewat depan rumahnya, ayam dia tuh. Ini bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa ustadz, kiai, bisa menimpa pejabat, bisa menimpa orang biasa karena hati kotor. Sudah jelek, pandang-mandang orang jelek. Kalau sudah marah dengki, kalau udah dengki, benci, dendam, hati kotor, hidup capek. Kayak mau hadir pengajian begini misalnya, kalau hati dengki sama orang, ini Mas Soleha kan tadi sudah dipantun kan, baik hati. Yang gak baik hati lihat hadir pengajian katanya, ini ustadz kesenanganku, ustadz idolaku, terlambat lagi datangnya karena terlambat gak dapat tempat. Dari belakang kelihatan, oh bisa di paling depan, tapi tidak usah tersinggung yang paling depan, bukan anda ini. Akhirnya duduk di paling depan, alhamdulillah bisa melihat ustadznya secara langsung. Diam dia duduk khusyuk cuma 5 menit. Setelah 5 menit sadar yang di sampingnya orang yang didengki dan didendamnya. Ngapain duduk di sini dia? Itulah si bodoh. Tetangganya tidak mencubit dia, tapi dia gelisah. Ini penyakit itu mengembang, menfitnah, menggujing. Lihat aja. Lihat pejabat, tetangganya jadi pejabat, sebentar kaya, tiba-tiba langsung, wah itu pasti korup. Itu tutup. Padahal tidak ada bukti juga. Tetangganya juga kaya juga, tapi bilang korupsi bukan pejabat. Oh, tetangga kok kaya juga, tapi bukan pejabat. Punya tuyul. Pernah dengar dulu ada orang cerita punya tuyul? Itu saja sumbernya dari orang dengki. Macam-macam, naudzubillah. Kalau sudah hasud menimpa seseorang, akan busuk dia, akan rendah dia, akan capek dia. Ini di kalangan macam-macam, di kalangan ustadz misalnya, hasadah kasam, ustadz dengan ustadz hasud-hasutan. Ada ustadz dengan ustadz hasud, nggak bisa akur. Oh kalau ketemu bersimpangan tuh, masya Allah.
Akhirnya ustadznya rebutan donatur. Kalau ada ustadz ngerebut donatur saya tak kasih semuanya itu orang. Ustadz rebutan donatur, terus apa lagi? Rebutan santri. Masya Allah. Hati kotor itu kalau sudah menimpa siapapun tetap jelek. Biarpun katanya ustadz hafal Quran 30 juz. Biarpun katanya tahajudan puasa setiap hari, tapi hati kotor tetap kotor. Tidak bisa. Tidak bisa mulia orang semacam itu. Maka hari ini kita kalau ingin sehat, bersihkan hati. Bahkan kami kan serukan ini, hei para tim sukses, kalau ada di sini, dengar. Kalau kamu pengen jadi tim sukses yang benar, dengar, hei, dari kelas presiden, tim sukses presiden sampai wali kota, ada calon wali kota di sini. Hei tim sukses, cukup kau sanjung bosmu, jangan caci orang lain. Selesai sampai di situ. Kalau semua pakai rumus ini hidup enak. Nanti marah-marah begini biar nanti jangan Buya Yahya lagi dah. Saya rindu kedamaian, saya rindu cinta. Kalau seandainya tim sukses itu pakai adab, tujuan dia kan ingin mengantarkan orang yang telah dipercaya, maka cukuplah sebut kelebihannya, programnya tanpa mencaci orang lain. Tapi caci itu mengundang cacian sehingga olok-olokan. Caci maki lah, akhirnya kita tuh biasa caci maki. Kalau orang biasa caci maki, sudah ada musuhnya di rumah, istri yang dicaci. Oh coba, itu tim sukses yang gampang caci maki, Anda intip di rumahnya, itu suka nyaci istrinya itu orang. Karena biasa jelek. Kita perlu menata hati kita. Wah ini kalau tim sukses dengar saya suarakan di mana-mana. Kalau tim sukses ini dengar kalimat ini, wah indah ini. Habis itu habis kampanye, besok minum teh bersama. Traktiran bahkan doanya orang bersih hati. Maka saya selalu ingatkan, membersihkan hati ini penting banget agar kita bahagia. Kotoran hati capek, rumah tangga harus indah, harus bahagia. Kadang bermusuhan dengan suami istri, keindahan harus dibangun, kita harus membuat indah dengan cinta. Pangkas benci, pangkas dengki. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Menghilangkan dendam, menghilangkan dengki. Harus kita mulai saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama dan utama, doakanlah orang lain dengan doa kebaikan sebelum yang lainnya. Kalau Anda katanya orang soleh, orang baik, penghafal Quran, ustadzah, ustadz, guru zikir, guru sufi, tasawuf, tapi kok belum bisa doakan orang lain dengan doa kebaikan, tidak usah ngaku-ngaku deh. Sebab para kekasih Allah itu kunci yang paling hebat untuk bisa mendapatkan gelar wilayah adalah punya qalbun salim, hati yang selamat. Dia punya dengki sama seseorang, dia marah dengan seseorang, tapi marahnya tidak diwujudkan dalam bentuk reaksi-reaksi negatif. Jadi kalau marah sama seseorang, orang hebat itu lihat, kalau dia lagi marah, ada orang menyakiti dia, ada orang dolim pada dia, orang mencaci dia, dia telah berbuat dolim kepadaku. Al-Quran menyebutkan ahli jannah wasari'u ila mafirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Harus tanya ahlinya Al-Quran. Ayat di ujung ayat, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang disakiti, orang hebat disakiti nggak langsung memberikan reaksi, apalagi ikut mencaci. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah yang ada di dalam hatinya. Biasakan Anda nahan amarah, jangan mudah reaksi. Karena apa? Kita tahu hidup kita dengan manusia yang mungkin salah, biarpun itu katanya suamimu yang sangat mencintaimu, itu tetap manusia. Kadang sakit gigi, marah tidak pada waktunya. Itu istrimu biarpun sangat mencintaimu, kadang datang waktu menjelang haid marah-marah. Anda harus paham. Makanya kalau istri marah-marah, langsung aja pura-pura banting, Anda banting kopiah. Ntar lagi pasti haid, gitu saja. Tanda itu aja, nggak usah ditanggapi. Itu marah-marah. Dan memang dia begitu. Wanita itu memang masya Allah berat. Alhamdulillah kita kaum laki-laki tidak pernah haid. Maksudnya harus maklum, Mbak. Belum lagi lihat hamil 9 bulan. Makanya saya itu paling nek sama laki-laki yang kejam sama istri. 9 bulan hamil. Seandainya 5 bulan saja saya suruh bawa di perut saya, mikir saya.
Makanya kalau ada suami gak sayang sama istri, waduh, ini manusia atau bukan? Berat hamil, belum lagi melahirkan setengah mati. Betul tidak? Tapi kok berkali-kali ibu melahirkan? Itulah Allah berikan kepada wanita kemuliaan. Makanya kaum pria harus menyayangi, memuliakan dia. Hidup gak ada caci maki. Saya tidak menghargai, saya tidak menghormati orang yang caci maki dalam hidupnya. Rumah tangga caci maki. Pasangan kita tentu ada kekurangan karena dia manusia. Biarpun dia sudah mandi bersih, beberapa jam akan keringatnya bau jeruk, walang sangit. Kecuali Anda menikah dengan patung, tidak akan berkeringat. Robot, ya kan, nggak akan buang air. Itu manusia, tentu ada kekurangannya. Semua dari kita. Makanya kalau memang kita tidak menyiapkan diri kita dengan ketabahan, kelapangan dada, hati yang lapang, repot hidup kita. Hidup gampang tersinggung, dikit-dikit marah, tersinggung. Anda ini apa? Kalau ada orang menikah dengan, kalau ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan yang tidak pernah bersalah sampai mati, kau jomblo, nasib buruk buat kau. Seorang perempuan pun juga demikian, kalau ingin menikah dengan suami yang tidak pernah punya kekurangan, maka akan jadi jomblo sepanjang hidupnya. Tentu ada kekurangannya. Cuman ada nanti rambu-rambu bagaimana agar menata hati indah. Pertama, biasakan mendoakan orang lain. Yang kedua adalah biasakan Anda untuk tidak. Nah, yang kedua adalah jangan biasa menyebut kekurangan orang lain. Pastikan lisan Anda tidak pernah biasa menyebut kekurangan siapapun. Gak ada perlunya. Bahkan kalau sampai mati Anda, dari hari ini sampai mati Anda tidak pernah mengolok Fir'aun, Abu Jahal, Namrud, gak ada yang nyalahkan kok. Ya tidak? Betul nak? Nggak usah nyalahkan, diam saja, nggak usahnya mencaci Fir'aun, nggak usah mencaci Namrud, nggak ada yang menyalahkan kok. Kenapa hidup kita caci maki, hei hamba Allah? Hilangkan dalam kamus hidup Anda kalimat caci dan olok. Selesai. Dua ini saja rumus bahagia tadi, rumus sehat hidup itu adalah ini. Pertama, biasakan Anda mendoakan orang lain dengan doa-doa kebaikan. Sudahlah, sehingga apa? Ini ada hubungannya. Sehingga lisan Anda lisan baik. Anda diganggu sama orang, sudah, iya Allah semoga rezekinya banyak, itu aja sudahlah. Oh, apalagi itu mantan suami itu. Mantan suami yang katanya kejam, gak ngasih nafkah, masya Allah. Ada kan kalau parah kan berlebihan. Ada mantan istri yang gitu loh, yang akhirnya dicerai gara-gara dikit-dikit kredit, utang tagihan, kredit tagihan gitu. Nafsu. Anggap saja, nggak boleh meninggalkan dendam kita. Sudah berlalu, dia adalah orang lain. Dia mantan istri misalnya, dia orang menyakiti kita, orang daripada kita. Bahkan mungkin adik kita, saudara kita berbuat daripada kita, dia adalah tetap adik kita. Ada orang yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang jahil sama saya, jahat sama saya balas boleh enggak? Nabi menjawab, kalau kau balas kamu sama seperti dia, enggak punya kelebihan kamu nanti. Terus dalam tempat lain, dalam kisah lain, Nabi mengatakan, kalau orang berbuat baik, kalau orang dibaikin lalu ngebalas kebaikan, itu mah biasa, memang harus begitu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan dibalas kebaikan. Lalu orang istimewa itu gimana? Tuh dia. Kalau pengen jadi orang istimewa hari ini, pakai nih. Di saat dijailin, dijahatin, justru ngebalas dengan kebaikan. Itu baru istimewa. Dijahitin ngebalas kebaikan. Tadi ayat wal kadhiminal ghaidha, pastikan Anda biasa meredam amarah. Dan ini bahaya sekali kalau amarah kita sering turuti. Bahaya kadang kita melakukan reaksi-reaksi, sehingga reaksi kotor itu mengundang reaksi lebih jahat lagi. Akhirnya apa? Terjadilah pertengkaran, pertikaian, pertumpahan darah dan seterusnya, bahkan perceraian. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah menahan amarah, wal afina 'anin nasi, mudah memaafkan orang lain. Itu orang ahli surga, cirinya begitu. Setelah mudah memaafkan, ketahuilah bahwa ada lanjutannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, malah berbuat baik kepada orang yang ngejailin, yang ngejahatin. Udah dasar. Itulah golongan ahli surga al-muttaqin tadi, yang bergegas menuju surga.
Sudah, mungkin ayat itu saja perlu kita ulang-ulang hari ini agar kita bisa menjadi orang yang lapang hati, mudah memaafkan. Kita mulai dari mendoakan orang lain tadi. Biasakan Anda mendoakan orang lain, khususnya itu yang pinjam duit gak balik-balik, cari susah, ditelepon direject, giliran datang ke rumahnya katanya dia pergi. Di saat pergi dilihat sandalnya lengkap, berarti dia keluar gak pakai sandal. Akhirnya coba dia penasaran, jangan-jangan ada di belakang. Betul, di belakang lagi ngitung duit. Kemudian lihat Anda kaget, dia malah marah-marah. Ngapain kamu kesini? Ditutup pintu, jret, pergi sana. Waduh, duitnya ada yang jatuh lagi, berotok gitu. Wah, kelihatan anting sama kalungnya gede-gede. Sampai di rumah, awas ya nanti tahajudan, sholat 2 rakaat tengah malam. Allahumma ya Allah, tambahkan rezekinya dia ya Allah, semoga suaminya tambah cinta ya Allah. Allah, saya belajar begitu Bu, dan memang lama belajar. Saya jadi susah ngedoain jelek orang, rugi doain, ngotori hati. Bisa tidak di tengah malam kita doakan dia, ya Allah, dia aku pinjamin uang, niatku baik, aku tidak ingin pahalaku hilang ya Allah, tapi aku marah hari ini, dia kurang ajar banget ya Allah, lapangkan rizkinya ya Allah, jadikan suaminya tambah sayang ya Allah. Doain dengan doa kebaikan. Bisa Bu? Berarti Anda ini normal. Oh, karena ini perkataan wali. Kalau Anda sudah ngomong bisa, sudah jadi waliullah dari kemarin. Kasih Allah itu ujinya begitu. Bukan banyak sholatnya, sholat 5 waktu barang mungkin terlihat pas-pasan, bahkan mungkin kerja di toko sana, bahkan mungkin di pabrik, bahkan mungkin jadi seorang pejabat pemerintah. Akan tapi hatinya yang datang kepada Allah biqalbin salim, itulah waliullah. Wong ahli dzikir semalam katanya baca sholawat 6.000, 10.000, tapi sama adiknya musuhan. Mau kemana Pak? Kasih tahu waktunya habis Bu, pegang orang ini biar tidak ada yang ngasih tanda lagi. Sudah kasih waktunya dikit lagi. Belum beres ya, tuntaskan sih. Baik, harus ayo belajar kita serius. Anda suami itu akan tumbuh cinta di balik ini semuanya. Hidup itu indah loh dengan cinta. Kadang orang salah rumus loh ya. Ada suatu ketika seorang ibu-ibu datang kepada saya begini, Buya punya doa enggak? Doa apa? Agar suamiku cinta kepadaku. Iya punya dong, masa kiai nggak punya kan gitu ya. Ibu mau? Ada juga kejadian suatu ketika, Pak ini betul, saya lagi tidak tahu bersih apa tuh sepeda, saya kan suka sepeda, itu lagi ngerapi mau lupa tuh. Ada tuh orang mampir sampai ngobrol sama nih, Buya, rupanya dia lagi problem sama istrinya. Buya punya ndak doa ijazah, doa ilmu apa katanya orang tuh apa mahabbah Buya. Kenapa? Biar istri saya sayang cinta sama saya. Oh ya punya lah, masa saya nggak punya? Saya ngomong begitu, cuman saya lupa. Maksudnya saya habis itu ngomong lupa. Kalau saya bisa ngomong gitu, sehingga orang itu gak pulang-pulang. Waktu makan siang makan, gak pulang-pulang. Loh, ya kita bukan pengen ngusir tamu, cuman kok lama banget. Kayaknya, gimana Pak sehat? Buya, ilmunya mana? Apa? Ilmu mahabbah. Oh, sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah langsung dulu. Mau ikut niru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nanti pulang, punya uang dah? Punya ada. Pulang mampir ke warung, beli sesuatu. Bukan bunga, bukan minyak nyong-nyong, bukan. Beli kue kesenangan istrimu. Nah, terus nanti pulang ke rumah ketuk pintu, Assalamualaikum. Cari istrimu di mana? Kalau istrimu lagi masak, kamu goda dari belakang, kau tiup lehernya. Terus kau gigit kupingnya. Terus kau buka roti, kau suapin dia. Terus kau bantu kalau lagi bersih-bersih dapur, kau bantu mungkin kau rapikan. Kemudian ambilkan anduk, sayang, ayo cepat mandi. Setelah mandi, dia di kamar mandi, Anda sudah mengambil baju yang bersihnya, nunggu di depan kamar, toilet. Waktu keluar, ayo pakai ini sayang. Terus nanti bawa ke kamar, dudukkan, kau duduk di sampingnya. Kemudian kau pegang tangannya, kau pijit-pijitin pundaknya dan sebagainya. Terus, Buya, ilmunya mana? Ya itu ilmunya, kau ini kok bodoh banget. Kok cari ilmu? Adalah ilmu selain itu. Punya ilmu enggak kira-kira ini?
Ya ilmunya itu, apalagi berbuat baik itu penting. Tapi jangan nuntut suamimu gitu ya. Kacau ini, bahaya. Istri juga begitu. Istri itu tolonglah kalau suami datang itu ya sedikit, biarpun sibuk kayak apapun, tinggalkan itu semuanya, handphone, masak, sambut suamimu, ahlan wasahlan suamiku. Gitu. Jangan sampai, ya sedikitlah kita perlu buat berubah dalam hidup ini. Perhatian itu penting, mengundang kasih dan cinta. Tapi jangan menuntut, lakukanlah kewajibanmu. Jangan menuntut, nanti bilang, oh kata Buya begitu, wah itu sudah nggak benar lagi. Lakukan kewajibanmu. Kalau suamimu kurang, ya kamu memulai dulu. Baik. Kemudian ini, ya hidup itu kadang-kadang salah dalam rumusnya. Masa agar suaminya mencintai dia? Ini gimana cara berpikirnya? Coba ibu renungi. Suamimu sangat cinta kepadamu, lalu kamu tidak cinta. Enak? Enak nggak? Ya nggak enak. Ini rumusnya salah hidup. Makanya kenapa Nabi mengajarkan bangun cinta di hati, bukan bagaimana orang mencintai aku. Coba istrimu sangat cinta kepadamu, lalu kamu tidak cinta. Aduh, nak disenggol, ngapain kau ini? Ternyata yang bikin indah adalah cinta yang ada di dalam hatimu. Nah, kita perlu bangun cinta. Maka bangun cinta dimulai dengan banyak mendoakan. Orang yang mulai, hari ini kita mulai kurang cinta kepada siapapun, apalagi pasangan, istri, keluarga, dan sebagainya. Yuk kita doakan dengan doa kebaikan. Doa kebaikan, sudahlah. Tadi memang katanya berat, apalagi orang kurang ajar. Sebab ini orang kurang ajar sama kita, kalau kita biarkan akan jadi benci, kalau benci jadi dendam, kalau benci dendam nanti akan muncul kejahatan yang lainnya. Mulai dari kita menggunjing, menfitnah, bertepuk tangan atas musibah yang menimpanya, semua dosa gede itu. Kalau ada orang muslim ketimpa musibah, kita tepuk tangan, dosa itu Allah akan timpakan musibah ke kita juga kok. Dan gara-gara apa tadi? Gara-gara dendam. Ngapain dibiarkan dendam? Sebelum dendam menjadi satu tindakan yang negatif, yang jelek, ayo kita tumpangi nanti malam dengan doa. Tapi berat, kurang ajar banget dia itu ya. Baik, ternyata di situ ada, itu kami anggap ini sebagai operasi berat. Ada dokter tadi, ada dokter sini, hey dokter ada? Ada dokter. Lah dokter itu kalau mau operasi harus pakai obat Yes, ibu pernah sesar, ada mentang-mentang pengen rindu punya anak, penting cepet lah bedah perut saya, nggak pakai obat bius, nggak bisa, harus pakai obat dalam waktu singkat. Berapa menit lagi? Baik, ada obat biusnya. Obat biusnya Anda amalkan nih, obat bius, coba semuanya ditelan nih obat bius yang luar biasa dari baginda Nabi SAW. Dan saya setelah nelan obat bius ini, begitu mudahnya saya mendoakan orang lain. Obat biusnya bunyinya hadis dari Abi Darda, Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Darda, anin Nabi, dari baginda Nabi bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapannya maknanya dua, tempatnya memang jauh beneran atau dekat tapi bermusuhan. Nggak cocok tadi. Kalau kita mendoakan dia, malaikat jawab walaka bimithlin, kau dapat duluan. Sehingga para ulama mengatakan ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, adalah doa dengan cara mendoakan orang lain. Lebih cepat dikabul daripada ada nunggu umroh pergi ke Multazam sana. Kapan umrohnya? Minta doa ke kiai-kiainya susah ditemui. Doa mendoakan orang kurang ajar. Makanya kalau ibu pengen doanya dikabul, cari siapa yang kurang ajar kepada Anda. Awas nanti malam, ya Allah berikan rezeki kepadanya. Allah tahu kalau Anda tidak punya rezeki. Minta rezeki, biasakan dengan demikian. Dan yakin Nabi, resep dari Nabi. Maka jangan biasakan dengan kalimat kotor. Kemudian ini sedikit ancaman, bukan ancaman, memang begitu. Kalau kita biasa doakan jelek, mungkin orang itu adalah zalim betul dan layak kita doakan dengan doa jelek. Tapi kalau ternyata dia tidak layak kita doakan, ternyata doa itu akan melambung dan kembali kepada kita. Maka doain jelek itu tetap gak enak deh. Sampai suatu ketika ada mungkin seorang pemimpin negara atau pemimpin suatu kelompok perampok, pencoleng. Kadang seandainya ada memberi kabar, kamu dikasih doa satu dikabul untuk pencoleng ini. Antara dia mati atau dia tobat, saya mikir. Mungkin pertama biar mati. Wah, kalau dia mati masih punya wakil banyak dia. Tapi kalau dia tobat, bawahnya diajak tobat. Lah kan enak, mending doain baik. Ngapain doain jelek? Percuma. Apalagi itu juga umat Nabi Muhammad SAW. Katanya cinta Nabi, kenapa doain jelek? Pulang dari ini gak ada doain jelek.
Doa baik, sudahlah. Semarah apapun Anda dengan dia, doain. Khususnya tuh pedagang dengan pedagang, ustadz sama ustadz. Doain ustadz sebelah. Sebab ustadz paling susah, doain ustadz lain. Doa ya Allah semoga ustadz sebelah ini makmur pesantrennya, santrinya hebat-hebat, rezekinya banyak, ya Allah, begitu. Jadi mendoakan orang lain menjadikan Allah mengkabul doa kita. Ini mujarrab, anjel, amalkan. Sudah, jangan biasa mendoakan jelek kepada orang lain. Pastikan Anda pulang. Maka pulang ke rumah ini, setelah ini agar Anda bahagia, hidup sehat. Bahagia, hidup sehat, nanti pulang ambil kertas. Cari orang-orang yang kurang ajar. Cuman judulnya jangan. Nah ini hakikat. Kalau Anda tidak usah ngaji ke sini. Ngapain Anda datang ke sini kalau tidak manut dengan omongan saya? Pulang ke rumah. Cuman judulnya jangan jelek, nanti dibaca oleh anak kita nggak enak. Berarti Anda musuhan orang-orang baik yang aku doakan. Setelah itu setiap malam Anda gempur. Mungkin di awal-awal pertama kalau Anda disyuting mungkin muka Anda masih jelek, doain orang masih, ya Allah semoga rezekinya banyak. Mau deh. Tapi besok mulai kendor-kendor, akhirnya biasa. Akhirnya Anda menjadi terbiasa doain baik. Indah setelah itu. Itu kalau pengen bahagia, maju. Kenapa bagaimana bisa maju? Kita sudah tolong menolong. Kalau orang hasut nggak mau nolong, nyungsep lo, mati lo, bangkrut lo, bahkan jelek banget semuanya. Tapi kalau orang ini maju, negara maju. Ini ada perkenalan, ini ada, saya kalau lihat Pak Wali Kota, suatu ketika ada calon wali kota datang ke saya malam-malam, Buya tolong doain saya. Doain apa? Saya mau nyalonkan biar jadi. Memang wali kota tidak berani, rumah kita terang-terangan, biasanya sembunyi-sembunyi. Tidak ada. Soal Cirebon tidak ada wanita terang-terangan. Karena berani, karena apa? Dia menghargai. Malam-malam jam 11 ada itu, minum teh bareng. Tolong Buya doain saya. Doain apa? Pengen jadi wali kota. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kan namanya si B, dia A, dia apa? Lawannya B gitu. Ya Allah, jika B ya A, dia A, lawannya B. Ya Allah, jika B lah ya jadi pemimpin di sini, jadikan dia pemimpin ya Allah. Ya. Saya Buya, saya ulang lagi. Ya Allah, kalau Mang B pantas jadi pemimpin, jadikan dia ya pemimpin ya Allah. Dan dia jujur, jadikan dia Allah. Buya, saya. Coba ente ngamin nih janji Nabi, Allah ngasih buat ente. Biasain, calon wali kota itu biasain doain lawannya. Biar ikhlas hatinya, ya Allah kalau memang dia pantas, lebih pantas dari saya, jadikan dia indah hidupnya. Kalaupun dia nggak jadi, memang dia sudah siap, saya pengen berjuang, bukan saya rebutan kursi. Bukan nasihat buat Pak Wali Kota, man. Bukan. Saya kalau ketemu orang tuh sayang tuh begitu, saya kadang-kadang tak cubit, kadang-kadang tak rotan, kadang-kadang tak macam-macam, kadang-kadang tak peluk, pokoknya saya cinta, pengen masuk surga semuanya. Enak, beres. Ini yang berantem sama istrinya, sama suaminya, saya pengen pulang hari ini bahagia, bulan madu nanti. Selesai, hidup begitu, ngapain caci maki? Saya menghindar jadi caci. Saya tidak senang kalau ada orang bertanya, Buya, bagaimana menurut Buya tentang orang ini? Wah ini ngaco, ngajari saya musuhan sama orang ini. Sering dipancing kita untuk bertanya, untuk komentar si A, si B, si C ini. Ini saya bersihin hati aja belum beres-beres, mau kotori. Hindari soal mencari. Berjanji untuk tidak mencaci siapapun, tidak mengolok siapapun. Selesai ya, ini gambarannya indah. Biasakan doakan dengan doa kebaikan. Kemudian tadi tambah, pastikan Anda tidak akan menyebut kejelekan orang di kiri kanan Anda. Kejelekan pasti ada, khususnya suami istri. Hei suami, jika engkau menemukan kekurangan pada istrimu, pastikan kau tidak akan menyebutnya sampai engkau mati. Sebab di saat kita menyebut kekurangannya, menyakitkan hatinya dan mengundang dia untuk menyebut kekurangan kita. Contoh seorang suami celaka-celik, yang kenapa hidungmu begitu? Dia balas, kenapa mulut abang begitu? Ada langsung. Caci maki. Pasti ada kekurangan dong pasangan kita. Akhirnya karena kita tidak pernah menyebut kekurangannya, tolong yang suka mencaci maki tobat. Kalau tidak, Anda rendah. Kok kayak tidak punya kekurangan saja. Suatu ketika seorang perempuan, Masya Allah, nangis suami saya, Buya, kalau ngomong tidak nyelekit bukan dia. Abang ngomong nyelekit, mulai dari nasab saya dijelek-jelekin, saya bukan anak, karena dia anaknya kiai Buya. Saya nasab saya, kemudian dibilang kulit saya, rambut saya, hidung saya. Dalam hati saya, Anda ketemu iblis di tong sampah mana? Laki-laki kayak begitu tuh iblis tong sampah, biarpun katanya anaknya kiai. Iblis tong sampah. Saya tidak senang orang mencaci dan mengolok, itu rendah.
Jaga lisan Anda, itu umat Nabi Muhammad yang Nabi mendoakan setiap saat untuk mulia. Kenapa kita mencaci? Suamimu adalah umat Nabi Muhammad, kenapa kau caci kau Allah? Kenapa sabar biar indah? Gak ada perlunya caci maki. Ada orang hidupnya berantem, dok Pak, Masya Allah suami berantem, anaknya 11, bisa nggak? Ini orang bodoh. Bayangkan hamil membawa di perutnya bayinya dari suami yang suka jahat, enak tidak? Nggak enak hidup seperti itu. Hidup harus indah. Biasakan dengan doa-doa kebaikan. Yang kedua kebaikan, yang kedua lesan Anda jangan biasa lesan mencaci dan mengolok. Dan jangan mencari kejelekan orang. Jangan pengen tahu kejelekan orang. Kalau ada titip handphone di tempat saya sampai mati, saya tidak akan buka handphone saya kecuali diizinkan. Ada orang kerjanya mencari-cari kejelekan orang. Kalau ke rumahnya orang itu langsung paham tuh. Itu tangan setannya sudah melanggar. Lagu agenda, langsung pasti ngerti mana paling untuk tahu rahasia-rahasia. Biasanya ada orang model begitu. Itu model ahli neraka model gitu tuh. Kalau Anda seperti itu tobat. Ada orang pengen tahu aibnya orang, sementara Allah sudah mengancam melalui lisan Nabi Muhammad, "Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah." Yang mencari-cari kejelekan orang, Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdahu walau fi qasri baiti, dan Allah akan rendahkan di rumahnya. Sudahlah, jangan pengen tahu kejelekan orang. Saya tidak menghimbau seorang istri buka-buka handphonenya suami. Saya tidak menghimbau suami buka handphonenya istri. Tidak ada perlunya. Istri punya rahasia dengan adiknya, dengan abangnya, dengan saudaranya. Ini sebagai contoh saja. Apa sih perlunya itu semuanya? Kalau mungkin hal-hal yang mencurigakan, Anda harus pastikan di saat saya ingin melihat. Kalau terjadi apa-apa, saya tidak akan berubah sikap saya. Belum emosi dulu, fitnah dulu. Oh, kalau memang berani melihat karena satu hal, lihat tapi pastikan. Kau tidak akan berubah. Kemudian setelah itu Anda bisa menjaga bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Tidak emosi dulu, sampai yang dibanting, berantem, cerai. Setelah cerai bingung, maafin saya. Tidak ada. Kita perlu belajar. Ini rumus ini panjang sebenarnya. Apalagi pengajian habis asar tuh nggak kira lama. Insya Allah ya. Selesai, tolong kami ingin hidup indah siapapun Anda. Jangan rendahkan siapapun, jangan mencaci siapapun. Kemudian jangan mencari kesalahan siapapun. Doakan. Sudah bisa doakan, obat biusnya sudah masuk ya. Kalau Anda pengen dikabul doa Anda, jangan doa untuk diri Anda sendiri. Tambah lama, doanya orang egois, anak, aku, tidak didengar oleh Allah. Tapi kalau doa ini orang, cepat. Ya Allah, dia, ya Allah, dia, ya Allah, dia, cepat. Kalau ya Allah, anakku. Memang kadang doanya anakku. Anaknya orang lain nanti dulu, ya Allah, anak saya dulu. Egois, iblis, ana khairun minhu. Tapi orang yang lapang hatinya mudah mendoakan orang lain, khususnya seprofesi. Ustadz dengan ustadz, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan calon pejabat, doain. Oh indah, mulia hatinya, hebat. Baik, kemudian selesai penutup bahwa habis dioperasi, kan sudah dioperasi pakai tadi obat bius, sudah dioperasi, harus kasih obat nyeri. Biasanya ada sadar, siuman sedikit sadar. Saya kasih obat nyeri. Obat nyerinya adalah gambaran nanti di akhirat tuh kayak begini. Orang setelah dibangkitkan diizinkan untuk menuntut kepada siapapun yang berbuat zalim kepadanya. Sampai ayam jago, jika zalim pada ayam jago yang lainnya, diizinkan untuk menuntut. Cuman bedanya, kalau manusia melanjutkan perjalanannya sampai surga atau neraka, kalau ayam jago mati dan selesai kisahnya. Itu diizinkan. Anda pernah mendengar orang begini kalau lagi marah, demi Allah aku tidak rela saya tuntut di akhirat? Pernah dengar? Pernah? Batal jadi menantu, batal jadi besan, batal jadi mertua, batalin biarpun sudah resepsi 2 hari lagi, batalin. Orang pendendam begitu mau jadi menantu, awas hati-hati Anda didendami. Orang busuk itu. Pernah dengar ya? Coba Anda mau ndak punya, Anda ibu yang soleha punya anak laki-laki ganteng, pinter, calon menantunya pilihannya 2. Yang pertama cantik, yang kedua juga cantik. 2 sama pinter. Cuman beda yang pertama kalau marah langsung dicatat, ditulis. Jam begini dia telah jatuh padaku. Demi Allah aku tidak rela, saya tuntut nanti akhirat. Ini calon yang pertama. Calon yang kedua di saat didolimi sama orang, ya Allah, semoga yang dolim padaku diampuni oleh Allah, semoga dimuliakan Allah. Pilih mana bu? Pertama, kedua? Kedua. Makanya ibu jadi yang kedua, jangan jadi yang pertama. Jangan pinter ngomong tok. Selesai. Indah tuh sebetulnya hidup Nabi itu indah. Kemudian di padang mahsyar diizinkan. Cuman nanti ada yang seru, ini penutup. Ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang hidup di dunia? Allah menyeru. Mana orang hidup di dunia memerangi dendam tadi?
Bukan berarti dia ada dendam, enggak, bohong. Kita semua ada dendam, bibit dendam ada, bibit benci. Cuman hebat yang para kekasih Allah, di saat dendam diperangi dengan kebaikan. Kalau kekasih Allah tadi kadziminal ghaidz wa afinan nas. Kalau dia marah sama orang, malah berbuat baik. Makanya kalau Anda diberi hadiah oleh kiai, hati-hati. Bukan berarti Anda baik. Jangan-jangan Anda telah nyakiti beliau, cuman beliau itu ingin ngobati hatinya biar nggak marah sama Anda. Loh, kiai nggak mau nampakkan jelek. Ulama-ulama yang asli, betul, benar baik, didolimi sama orang, kirim duit ke sana, kirim hadiah. Maka jangan GR dulu, benah diri dulu. Kasih hadiah ini, jangan-jangan saya buat salah ke dia, itu baru bener. GR, wah ini hadiah saya baik, padahal dia berbuat salah. Maksudnya apa? Para kekasih Allah itu lihat, di saat didolimi ternyata justru membalas dengan kebaikan. Bahkan bagi dia adalah ini kesempatanku untuk mengamalkan ayat tersebut untuk mendapatkan pangkat tinggi. Jadi kedoliman itu kadang dicari biar aku bisa dapat pahala. Tapi Anda tidak usah nyari, Anda belum kuat. Jangan sok menghindar ya. Nah, setelah itu suruh nuntut. Kalau ainal mutahabuna bi jalani, mana orang hidup dengan cinta itu berkumpul, tiba-tiba mendengar, Anda dengar semuanya insya Allah. Kalau orang di dunia hidupnya dengan cinta, memerangi benci dengan saudara, tetangga dan seterusnya, tiba-tiba berkumpul. Setelah berkumpul apa disuruh? Pergilah kau ke surga. Sehingga meluncur ke surga laksana kilat. Sampai digambarkan pada mahsyar puluhan ribu tahun bagi orang kafir, orang munafik. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya dengan cinta, ma baina dhuhri wal asri, seperti antara duhur dengan asar, kilat. Terus saya bayangin diri saya sendiri. Mungkin ada orang dolim ke saya, komentar gak baik, ini saya marah. Saya diizinkan tuntut, ya saya tuntut. Pak, kamu gini ya, kok gitu ya. Setelah nuntut selesai, saya noleh, rombongan lagi surga saya hilang. Saya ngejar kayaknya kesusahan. Akhirnya saya mikir, daripada saya ketinggalan di akhirat nanti, mending saya maafkan waktu di dunia. Lalu sampaikan kepada semuanya yang pernah berbuat dolim kepada saya, yang mencaci saya, yang menggunjing saya, menfitnah saya, urusan pribadi bukan urusan agama ya, mengambil hak saya, harta saya, pokoknya saya maafkan. Saya tidak menuntut di akhirat yang lalu dan yang akan datang. Saya tidak akan menuntut. Nah, ini bukan berarti Anda jika harta Anda diambil orang lain lalu Anda biarkan. Tidak, Anda menuntut di mahkamah untuk mengambil secara hukum, tapi jangan sampai Anda menuntut di akhirat. Jangan dendam. Ini akhirnya gitu. Sekarang pertanyaannya, Anda pengen langsung ke surga kayak kilat? Mau? Mau? Atau mau ketinggalan? Ya jangan dong ketinggalan. Orang pada masuk surga ketinggalan dan nuntut, ada dendam. Ada dendam di dalam hati. Gak terima, rugi. Maka setelah itu kita akan semakin lapang dengan pemahaman-pemahaman semacam ini. Jadi kalaupun dia berbuat salah, dia adikku kok, dia sepupuku kok, dia suamiku, dia istriku, bapak anak-anakku, dia saudaraku, dia umat Nabi Muhammad SAW. Begitu mudah kita memaafkannya. Makanya kalau orang dendam ini kurang berpikir dia. Orang dendam kurang berpikir, siapa yang Anda dendami? Siapa yang Anda zalimi? Siapa Anda benci? Siapa yang Anda dengki? Itu siapa dia? Itu umat Nabi Muhammad. Sebagai penutup, kalau ternyata sudah dikasih obat bios, dioperasi, nggak bersih-bersih, obat nyeri pun juga tetap saja, waduh repot ini orang. Maka Anda ambil cermin saja, cermin yang gede. Lalu Anda lihat cermin, lalu Anda berkata, oh dasar iblis dan Abu Jahal. Nggak kendak dengar nasihat, Anda ini iblis sama Abu Jahal. Nggak usah nunjuk orang ya, Anda sendiri lihat di cermin, cermin aja Anda tunjuk biar Anda paham. Tapi ini mah ahli surga semuanya. Ketahuilah hidup indah seperti itu. Kalau ingin hidup sehat, indah, bahagia, begitu. Nggak perlu kita ngedendam, nggak perlu kita ini. Setelah itu kita ngerti siapa yang paling mulia di antara kita. Yang paling mulia di antara kita ternyata yang paling tulus dan yang paling bersih hatinya, paling lembut hatinya, penuh kasih. Coba hidup di dunia enak, bahagianya banyak. Yang beli tetangga kita ikut senang, ya enggak? Bahkan kesenangannya bukan di saat menerima, di saat memberi pun senang. Orang dengan cinta memberi senang, memberi senang, memberi senang. Tapi ada orang yang hatinya busuk, senangnya dikasih tok. Na'udzubillah. Baik, ini saja insyaallah karena waktu. Bismillah, alhamdulillah, semoga bertemu lagi. Jangan lupa untuk bisa mengikuti kajian-kajian kami yang ada di Al-Bahjah TV. Sudah mungkin yang ada Parabola atau di media-media, insyaallah lah, semoga bermanfaat, semoga Allah mempertemukan kita nanti di surga. Pada punya ibunya, mohon maaf, dan semuanya, dan para
habaib, asatid, ustadzat, mohon maaf dan mohon doa selalu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kelembutan hati ya Allah. Mudahkan kami memaafkan ya Allah. Jauhkan kami dari dendam dan dengki kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang zalim pada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, berikan kesadaran ya Allah dan berikan kepadanya segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, sungguh kami mencintai mereka, siapapun yang mendengar suara ini ya Allah, yang melihat acara ini, yang mengerti acara ini, baik yang jualan atau yang sopir-sopir taksi atau siapapun ya Allah, kami mohon jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Kami ingin siapapun yang telinganya mendengar kemuliaan ini ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangganya ya Allah. Jauhkan dari berbuat zalim kepada pasangan, jauhkan dari dizalimi ya Allah. Kami rindu mereka mulia Engkau ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan ya Allah, gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua ya Allah. Ya Allah, perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir di sini yang masih berebut waris dengan saudaranya, kami mohon lembutkan hatinya ya Allah, sehingga mereka saling mencintai dan tidak lagi berebut waris, yang ada hanya cinta, keindahan, kebahagiaan ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, anak-anak ahli surga. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir yang mempunyai anak yang bejat, jauh dari kemuliaan, jauh dari kebaikan, kami mohon berkat kehadiran orang tua yang mulia ini, muliakan anak-anak itu ya Allah. Kami mohon jaga kota ini Allah, dari pemimpinnya, rakyatnya, ulamanya, semuanya ya Allah, jaga ya Allah. Jika mereka orang baik, jadikan mereka lebih baik. Jika mereka tidak baik, jadikan baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, makmurkan pesantren, majlis, para ulama-ulama, habaib yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majlis mereka dengan anak, dengan santri-santri yang soleh solehah ya Allah. Kirimkan kepada mereka pejuang-pejuang yang tulus untuk membantu perjuangan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai ya Allah, saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Guru-guru kami, orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit hati lapangkan hatinya ya Allah, ampuni ya Allah, muliakan semua ya Allah, kami semua ya Allah. Tetangga-tetangga itu ya Allah, jadikan tetangga ahli surga ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, jadikan ahli solat. Kami tidak rela jika ada tetangga kami, masyarakat kami satu pun yang meninggalkan solat, di neraka-Mu, dan kami tidak rela mereka masuk neraka-Mu. Jadikan ahli solat, mudahkan bayar zakat, mudahkan puasa, mudahkan menjauhi kemaksiatan. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, cukupkan kami dengan yang halal darimu. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan dari zina yang busuk, hina itu ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepadanya, bencikan kepada zina, dan tutup aibnya di dunia, tutup ya Allah sehingga tidak terhinakan di dunia, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum, dan bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya ya Allah.
Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing pemabuk, jauhkan kami dari menggunjing orang lain ya Allah. Tutup aib saudara-saudari kami dari mata kami, dan tutup aib kami dari mata mereka, dan buka aib kami di mata kami agar kami bisa berubah dan menyadari kekurangan kami. Dan ampuni kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya untuk pencerahannya untuk kita semua. Insya Allah Magelang akan semakin berkah lagi, insya Allah. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, juga segenap para pejabat di Kota Magelang, hadirin, juga para kiai, para asati dan juga semua yang sudah hadir di sore hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah support channel. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon untuk tim kameramen dari panitia di tengah-tengah silakan diabadikan. Karo bulik tadi. Aduh, anak cantik, anak pinter. Lele cantik. Mbak Adi ikut nggak? Ada. Itu di tengah sana. Di bagian wanita. Abi, ayo kita turun. Turun. Ayo tolong. Terima kasih hadirin semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kelas berapa sekarang? 2 SD. Terima kasih Buya. SD Semoga IT. sehat selalu dan diberi panjang umur. Di Cirebon ya? Sama Mondok? Di Buya? Katanya ikut pengajian. Pak Toro itu sekarang kalah belajar sama belajar metode baca umi Pak Toro. Metode baca umi itu kan malah sudah lalu cara baca alibatasa itu Pak Toro kalah. Nanti mampir ya hal-halan sepak bola main sama Mbah ya. Ini nanti pulang ke Senden. Ini pulang ke Senden dulu. Dulu ke Gerabak. Oh ya. Saya tak nyari istri dulu di sana. Tak golek sih. Oh iya. Kita ini kono wiyo kene kan ora entuk gawe putri jane. Tak nyari bule di sana. Nanti kalau sempat sana tak sana. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iru amali anta misbah
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih hadirin semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya Denny Aden mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqani. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqani. Anta iksiru Rombongan dari mana, Pak? Dari Magelang apa dari Jawa Timur? Magelang. Mbak Iya kok mirip. Ini Jawa Barat. Hah? Jawa Barat. Oh iya, Jawa Barat. Keturunan Habaib? Bukan. Mirip Neng Umi Laila itu ya? Tapi bukan. Neng Umi Laila Ris. Mirip Neng Umi Laila. Beda ya? Jawa Barat rombongan Cirebon bukan? Rombongan Al-Bajah Cirebon? Oh bukan dari. Iya itu kan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Pak Ustadz. Terima kasih, suaranya bagus. Kurang gede. Anaknya siapa? Ya anaknya Upi. Aku rak yo ngebel. Ini karo ngeterake sapa mau Agung ae. Kae Agung. Karo Adini karo Mas, dari Banaran? Kula? Budi? Kula Salam. Oh, Asline. Salam. Oh, tunggale Bu Heni tadi. Nggih. Bu Heni gamane Pak Jen. Nggih. Jenengan daleme pundi? Ah, kula ki Gerabak, kula ki lak sing kejote Samsat Pak Jenel dulu kan sok titip pajak saya. Pak Jenel almarhum. Oh, ngoten niki. Senden mau kan nganu, Bu daleme pundi senden. Enten sesok titip pajak kula lho Pak. Ha niku suamine saya. Niku. Bu Heni pun bisa apa nanti guru SD. Iya. Pak, ora ketak nomor Mbak Putri. Lek dia putih daleme? Nggih kula manggen teng kerajaan. Oh, manggen ini asline salah. Nggih. Salah nggih Mbak Iling niku. Mbak Iling. Nggih. Oh. Kula kan Sudimoro. Sudimoro, Pak wingi. Parmadi. Oh alah lah. Apa kancane? Sinten? Nggih, mriko riyen. Jeneng kancane sekolah sinten jenenge? Mbak
Mbak Edan. Mbak Emi, oh barengane Emi. Nggih. Kula nganu Kakak kelas. Pak Edi. Nen? Kula ku bojone Pak Edi sing riyen, kula sing kerjane Samsat. Oh, ngoten Dadi niki. Pak Edi untuk Mbak Sri gabahan to sakniki. Oh, nggih. Kula niku wingi pas nganu manggi sinten Pak Lurah kali Masih niku. Kula nderek lukisan niku titip teng mriko pas. Sidimoro kan wonten festival Lima Gunung niku. Nggih. Kula nggih ketemu Pak Sutopo barang niku. Mas Topo saking salam. Si Saleh sing sok pinter joget. Nggih. Kali sinten niku Mas Arif niku bojone nggih saking salam. Arif sapa? Arif sing sok napa bengkel napa pripun? Oh, ora pahaman. Oh. Nggih. Kula kan bojone Pak Edi sing riyen nek kula. Oh nggih. Oh, jadi ketemu bunga kula nek sing anu sing titip pacek lho sederek senden Pak Jenal. Ha niku bojone ku. Ngoten niku. Jenengan sakniki nggih manggen ning Sidimoro lho ning. Oh, ning Temanggung. Nggih, kula kan kali Pak Edi mboten nek kali Mas Edi paham mboten. Mboten patekone sing Edi niku enten sing sakniki Pak Nur Solikin niku pernah gantos Edi sing lurahe sakniki. Mas Nur, Mas Nur kok nggen Bali Agung niku sinten? Ora ngerti kula. Malah mboten ngertos. Mboten ngerti. Nah, kula kan mboten teng Sidimoro. Oh, niku nggih. Sakniki teng Temanggung bojone kula sing keri kan rumahe Temanggung. Oh, nggih. Teng kerajane pundi? Wiking kecamatan terus pojok napa jalur ajeng ting Candi Umbul terus ngetan nek jalur Candi Umbul nek wiking kecamatan jalur Ngelangon mangke pojoke ngilen. Nggih, benaran. Nggih. Oh, tunggale Mbak Sri? Mbak Sri sinten nggih? Mbak Sri gabahan. Oh, Sri Sartini. Nggih. Wah, akrab. Ngerti. Sri Sartini cilik dolane kali kula. Itu sereh. Kan muridé nganu, muridé bapakne kula ta berarti. Oh, Pak Parmadi. Pak Parmadi. Nggih. Nggih. Oh. Ketemu wonge dhewe ngono. Daleme pundi jenengan? Ayo kula kan yo. Jenengan daleme pundi? Kula niku ndara yo Sidimoro. Saya nggih wonten mriku. Mamah ketemu urung? Kula ki ngene. Wis to, mau mamah ning kene. Saiki gek ngopo? Medun rene mungkin goleki wong ana Mbak Putri Cirebon barang. Wis. Iya. Aku tak dhisik ya, motormu ning ndi? Kula riyen, Bu. Nika pun ditenggo. Kerajane mbek pundi jenengan ki? Jangan sering teng kerajaan. Abang anake kula ning SD papat kok SD Teladan. Oh. Sektor. Kula niku nek ngerti kok nak Ponggol nek pol. Nek kerajaan niku nggih kecamatan terus sing pas wingkinge Nggih. ngaler. Oh. 20 meter terus mangke ngilen 30 meter. Nika Ponggol. Oh. Ngilen mriko. Nggih. Piyambakan, Bu? Bojone. Oh. Nggih. Nek diklik anu Google Map Tira Art Studio mangke teng Google wonten. Punya studio Tira wonten. Nggih, Tira niku anake kula. Oh. Nek ngundang Tira. Oh. Tira Art Studio niku tegen kula. Oh, Ini studione fiktif niku mboten. Oh, nggih. Kerajaan. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Anu pinarak mriko. Aku dhisik, Om. Oh. Ya. Insya Allah nanti sana. Oh. Ya. Monggo derek iki. SS jaring alun-alun. Sampeyan arep madhek SS. Wis teko bablas wae aku arep bulik kok. Yo. Yo kok. SS Eh? nyusul. Oh ya. Gampang.
Oh, karo bulik sapa? Bulik anu. Ha wis nganu urung. Wis ngomong apa durung? Mau aku dari ngomong. Oh, nek wis ngomong ya wis. Nek nganu ya. Ha iki bareng karo oke ngobrol suwi karo